فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan tadi, Pak. Iman, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Nah, untuk amal itu ada 3 derajat. Untuk amal ada 3 derajat. Derajat yang pertama, amal yang masuk dalam pokok-pokok keimanan, yaitu aslul iman. Amal yang termasuk pokok-pokok apa? Keimanan. Contohnya apa? Contohnya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contohnya lagi apa? Rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Apalagi? Para nabinya, hari akhirat. Iya. Ini merupakan pokok iman. Yang apabila pokok iman ini hilang iman. Dan pelakunya kafir. Contoh misalnya kalau ada orang berkata, saya tidak beriman kepada kehidupan akhirat, saya nggak percaya ada hari akhirat. Apakah orang ini disebut muslim? Tidak. Kita katakan Anda kafir. Kalau ada orang berkata, saya tidak percaya ada surga dan neraka. Kita katakan Anda bukan muslim. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kenapa? Karena ini termasuk pokok iman. Pokok iman. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan wajibatul iman. Iman yang wajib. Apa itu? Itu semua yang diwajibkan oleh Allah. Seperti apa contohnya, Pak? Sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi. Nah, kalau misalnya seseorang meninggalkan salah satu kewajiban iman, apakah imannya hilang? Tidak. Akan tetapi imannya berkurang. Hilang kesempurnaannya, tapi tidak hilang sama sekali imannya. Iya. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan al-imanul mustahab. Iman yang sunnah. Contohnya apa? Ya, amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Puasa sunnah, sholat sunnah. Maka ini akhul Islam apabila kehilangan, imannya tetap sempurna. Tapi ia kehilangan keutamaan iman. Ya. Pahami ini baik-baik saudaraku sekalian. Jadi amal ada yang masuk dalam pokok-pokok keimanan. Ada yang masuk dalam kewajiban-kewajiban iman. Dan ada yang masuk kepada sunnah-sunnahnya iman. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan iman seperti pohon. Seperti apa? Pohon. Allah berfirman dalam surat Ibrahim
Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat yang thayyibah itu la ilaha illallah. Bagaikan pohon yang baik. Pokoknya kuat di atas bumi. Rantingnya menjulang ke langit. Ternyata Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon. Sekarang coba kita perhatikan pohon. Pohon terdiri dari pokok. Ada pokok, pokoknya pohon. Ada cabang, cabangnya pohon. Iya tidak? Sama halnya dengan iman. Iman itu bercabang-cabang tidak? Iman ada pokoknya tidak? Sama. Ya. Nah sekarang kalau antum gergaji salah satu cabang pohon. Misalnya pohon itu ada 60 cabang. Pohon itu ada berapa? 60 cabang. Salah satu cabangnya antum patahkan. Masih disebut pohon tidak? Tapi apakah itu pohon yang sempurna? Itu bukan pohon yang sempurna. Antum patahkan lagi satu cabang. Masih disebut pohon tidak? Masih. Tapi kalau antum gergaji dari pokoknya, pohon tuh dari bawahnya, masih disebut pohon? Sudah tidak disebut pohon. Demikian pula iman. Iman ada pokoknya, ada cabangnya. Kalau salah satu cabang iman itu hilang, masih disebut iman tidak? Masih. Tapi bukan iman yang sempurna. Tapi kalau pokok keimanannya yang hilang, yang rusak, maka imannya hilang sama sekali. Pahami baik-baik itu saudaraku sekalian. Ya, dari situlah kita paham mana amal yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mana amal yang belum mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Mana amal yang itu masuk dalam pokok-pokok keimanan dan mana amal yang itu masuk dalam kewajiban-kewajiban iman dan mustahabbatul iman. Paham sampai sini saudaraku? Nah, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan di sini iman bertambah dan berkurang. Mana dalilnya dari Al-Quran bahwa iman itu bertambah? Banyak. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mukmin itu adalah yaitu orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya menjadi takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan. Berarti iman bertambah tidak Pak? Bertambah. Iya. Mana dalilnya iman itu berkurang? Ya. Di antaranya hadis Rasulullah SAW sabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa duwadin adhab lilubbi rajul al-hazim min ihdakun." Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya, namun bisa menghilangkan akal lelaki yang kuat, kata Rasulullah, dari para wanita.
Rasulullah menyifati wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Berarti kalau kurang menunjukkan kurang agamanya, kurang iman. Itu menunjukkan bahwa iman bertambah dan apa? Dan berkurang. Dan kita sendiri merasakan itu ya akal Islam. Terkadang iman kita bertambah, kita bisa sholat tahajud. Keesokan harinya kita malas tahajud, berkurang iman. Makanya iman itu naik turun. Ya. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa iman itu bercabang-cabang. Ada berapa cabang kata Rasulullah? Ada 60 cabang. Dalam satu ayat yang lain 70 lebih cabang. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Ini merupakan pokok iman. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu kata Rasulullah itu cabang dari keimanan. Cabang dari apa? Keimanan. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah iman ya akhwat Islam. Maka kewajiban kita ya akhwat Islam menyempurnakan iman. Baik keyakinan dengan hati kita, ucapan dengan lisan kita, ataupun amalan dengan anggota badan kita. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah Pak punya keyakinan iman itu bertingkat-tingkat. Mana dalilnya bahwa iman itu bertingkat-tingkat Pak? Buktinya penduduk surga bertingkat-tingkat tidak? Ada berapa tingkat dalam surga? Hah? Ada 8 dikit amat. 8 itu pintunya Mas. Pintu surga ada 8. Tapi tingkatannya ada berapa? 20. 100. Ada lagi? Ya. Memang ada hadis yang mengatakan inna fil jannati mi'at darajah. A'addahallahu liman jahada fi sabilillah. Di surga ada 100 derajat. Di mana 100 derajat ini Allah sediakan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa derajat di surga hanya 100? Tidak. 100 ini hanya untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Sementara amal bukan hanya jihad, Mas. Amal ada yang lain. Berarti itu menunjukkan bahwa derajat dalam surga itu sangat banyak. Nah, ini menunjukkan berarti iman manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang di surga yang paling tinggi, ada di surga yang paling rendah, disesuaikan dengan derajat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Maka ya akhi, yang kita pikirkan adalah bagaimana derajat kita di sisi Allah. Bukan derajat kita di sisi makhluk, Pak. Apa manfaatnya antum punya kedudukan tinggi kalau ternyata kedudukan antum di sisi Allah rendah?
Apa manfaatnya titel-titel yang berjejer? Kalau ternyata di hari kiamat kita masuk ke dalam api neraka. Apa manfaatnya akal Islam dihormati manusia kalau ternyata kita malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ya akal Islam, kita yakin iman itu berderajat-derajat. Maka kita harus mencari derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana derajatmu di sisi Allah, bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah bagaimana kedudukan Allah di hatimu. Semakin hatimu membesarkan Allah, mengagungkan Allah, semakin tinggi derajatmu di sisi Allah. Tapi semakin hatimu merendahkan syariat Allah dan meremehkan perintah-perintahnya dan larangannya, itu tandanya kamu rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, ya. Nah ini, dan iman ini harus kita pelihara, Pak. Allah berikan kepada keimanan itu sesuatu yang luar biasa. Wallahi, tidak ada pemberian yang paling mulia, paling luhur, paling berharga untuk kita dari diberikan keimanan di hati kita. Maka kalau kita diberikan oleh Allah keimanan, pelihara. Gimana caranya supaya pohon iman itu tumbuh dengan baik di hati kita? Antum tahu bagaimana caranya supaya sebuah pohon itu tumbuh dengan baik? Tanyakan kepada para petani. Tanyakan kepada para ahli pohon. Bagaimana supaya pohon ini tumbuhnya apa? Bagus. Harus disiram, dikasih pupuk, diperhatikan, dibersihkan dari hama, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan betul, pohon keimanan itu seperti itu, disiram keimanan kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, diberikan pupuk dengan apa? Dengan amal. Dibersihkan dari hama berupa penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit dengki, penyakit cinta dunia yang berlebihan, ya, dan yang lainnya. Wallahi Pak, kalau kita perhatikan seperti itu, maka iman kita akan tumbuh dengan baik. Akan bagus sekali, membuat kagum para petani. Ya. Itu yang kita inginkan ya akhwat Islam. Jadi menyiram iman itu jangan cuma sekali, Mas. Kira-kira kalau antum menyiram pohon sekali, udah. Bagus nggak, Pak? Sama halnya dengan hati kita. Hati kita ini harus disiram terus tiap hari. Siram terus, siram terus, siram terus. Kalau iman kita ingin tumbuh, siram terus. Dengan cara tadi, menyiram. Dengan apa? Ilmu. Duduk di majlis ta'lim. Makanya kita menyebutnya majlis ta'lim itu siraman rohani. Dan Rasulullah SAW memang mengumpamakan ilmu itu seperti air hujan. Ilmu seperti apa? Air hujan. Tanah lama enggak turun hujan, gimana kayaknya? Tanah itu akan kering kerontang, Pak. Sama halnya dengan hati. Ya. Lama tidak dihujani dengan ilmu. Enggak mau duduk di majlis ta'lim. Itu hati kering, Pak. Kering itu hati.
Kalau antum duduk di majlis taklim cuma sekali-kali aja, nggak cukup. Untuk pohon iman kita itu tumbuh dengan baik, tidak cukup. Harus ada continue, dawam. Seperti halnya antum memelihara apa? Pohon. Tiap hari disiram. Tiap hari disiram. Demikian pula Pak, diberikan pupuk dengan amal. Amal saleh. Kita berusaha untuk menjaga misalnya sholat tahajud kita. Kita dawamkan bacaan Al-Quran kita tiap hari. Kita juga berusaha untuk puasa sunnah jika mampu. Yang penting bagaimana caranya supaya iman kita ini Pak tetap kuat dengan amal. Karena amal itulah yang menguatkan keimanan ya akhul Islam. Tanpa amal iman kita loyo Pak. Ya. Kekuatan hati dan kekuatan iman itu dengan amal. Makanya penting, Pak. Ada amal yang kita rutinkan dalam kehidupan kita ini, Pak. Bilal pernah ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amil fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku, apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam? Pertanyaan yang luar biasa. Apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam? Apa kata Bilal? Wahai Rasulullah, amal yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu aku setiap kali berhadas, aku berwudu. Lalu aku sholat sesuai dengan yang Allah tuliskan kepada. Ternyata baik Bilal sangat mengharapkan amal ini. Setiap berhadas wudu, setelah wudu sholat. Setiap berhadas wudu. Sekarang kalau misalnya pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Apa amal kamu yang paling kamu harapkan dalam Islam? Ada enggak? Coba kita pikirkan. Ada enggak amal yang kita rutinkan dan kita berharap mudah-mudahan amal ini apa? Yang akan memasukkan kita ke surga. Harus ada Pak.